Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Husdi, Latsar golongan 2, Angkatan 5, sebagai petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. Saya akan menjelaskan sikap bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuan bela negara: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian, fungsi bela negara. 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. Kemudian, manfaat bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian daripada tugas ini, saya mengambil tokoh atau pahlawan Insinyur Soekarno untuk refleksi nilai-nilai bela negara. Insinyur Soekarno menjabat mulai 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, dia akhirnya rubah nama. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Keduanya bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Nilai-nilai keteladanan Bung Karno. 1. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 2. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 3. Memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 4. Berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 5. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 6. Sifat pekerja keras. Saya akan menjelaskan nilai-nilai keteladanan Bung Karno yang dapat diaplikasikan sebagai ASN di kantor masing-masing. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis.
Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Hal ini kita dapat mengaplikasikannya dalam hal pekerjaan. Seorang ASN mampu mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat, tidak dengan mengambil keputusan sendiri. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat: 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai keteladanan Bung Karno yang pertama, yaitu musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa yang kita lakukan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan ini sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan umum telah diterapkan masyarakat sejak dahulu kala. Para leluhur kita telah menerapkan sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan umum yang ditunjukkan dalam beragam bentuk adat istiadat dan kebiasaan seperti musyawarah, gotong royong, saling menghargai, dan lain sebagainya. Contoh dalam dunia perkantoran. Sebagai petugas ukur, pada saat di lapangan kita harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu, kemudian melakukan kepentingan pribadi. Contoh kecil lain yang mengutamakan kepentingan pribadi di kantor: membuang sampah sembarangan, merokok di dalam ruangan, dan tidak menjaga kebersihan toilet umum. Yang ketiga, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Kekeluargaan berasal dari kata keluarga, yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan, seperti rasa yang saling menyayangi, yang tinggi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kemudian kebersamaan. Kebersamaan atau gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Contohnya, pada saat kita di kantor, teman kantor kita adalah keluarga kita. Kita sudah menganggap teman kantor kita sebagai keluarga. Kemudian disitulah muncul kebersamaan. Kita sama-sama bekerja untuk negara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keempat, berani dan rela berkorban untuk tanah air bangsa dan negara. Rela adalah bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas kemauan sendiri. Sedangkan berkorban adalah memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas melakukan apapun untuk membahagiakan atau memenuhi kebutuhan orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun di dunia sekalipun menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya. Sikap rela berkorban juga ditunjukkan oleh para pahlawan kita yang dengan ikhlas bertaruh nyawa. Contohnya, Insinyur Soekarno. Mereka tidak takut mati asal negara bebas dari penjajahan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Orang-orang seperti inilah yang memiliki jiwa yang besar dan berani untuk mencapai suatu kemajuan, keserasian dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Diperlukan adanya kesediaan untuk memberikan sesuatu yang kita miliki demi kepentingan umum. Yang kelima, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Pantang menyerah terdiri dari dua kata, yaitu pantang dan menyerah. Pantang berarti hal atau perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, sedangkan menyerah adalah
berserah, pasrah, kita tidak mampu berbuat apa-apa selain dari kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sikap pantang menyerah merupakan cerminan bangsa Indonesia. Para pahlawan Indonesia memiliki sikap pantang menyerah dalam membela negara. Contohnya Insinyur Soekarno. Beliau tidak takut menyuarakan kebenaran demi membuat kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Beliau tetap saja mencoba dan mencoba sampai akhirnya Indonesia berhasil merdeka. Kita sebagai penerus bangsa patut meneladani sikap pantang menyerah yang diwariskan para leluhur demi mempertahankan kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Keenam, sifat pekerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak berhenti sebelum tujuan atau target tercapai. Kerja keras mengutamakan aspek kepuasan pada hasil akhir, sehingga semua proses harus dijalani dengan penuh semangat. Istilah kerja keras memiliki makna sebuah semangat yang membara, kemauan besar, serta impian tinggi yang harus terwujud. Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh yang pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha agar selalu dapat tujuan akhir dari usahanya tersebut. Walaupun Insinyur Soekarno sudah berkali-kali dimasukkan ke penjara oleh pemerintahan Belanda, tetapi beliau selalu fokus kepada tujuannya untuk Indonesia dan tidak pantang menyerah sedikit pun. Dan berkat usaha keras dari dirinya dan rekan-rekan seperjuangannya, Indonesia dikatakan sudah merdeka. Sekian tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.